Kalian berdua nggak bisa larang saya untuk ketemu anak saya sendiri. Tidak bisa. Cuma tamu yang sudah bikin janji yang bisa masuk ke rumah Pak Raymond. Mau ketemu anak sendiri saya nggak perlu bikin janji. Salim! Kamu ngapain sih di mobil? Bantuin saya dong! Aduh Bu, saya nggak mau ke dalam Bu. Saya takut nanti kepala saya benjol Bu. Putri! Putri ini Mama, Nak! Putri, Mama mau ketemu! Lepasin nggak? Lepasin! Lepasin. Bu Lisa, Ibu masih berani ya datang ke sini? Hah? Mau ngapain, Bu? Tahu nggak, Bu? Rumah ini itu udah nggak nerima lagi, Bu. Orang licik kayak Ibu, ngerti nggak? Mendingan sekarang Bu Lisa, exit. Exit, please! Enak aja kamu ngusir saya. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Putri! Putri, biarin Mama masuk, Nak. Putri, ini Mama, Put. Tahan. Nawang, keluar kamu. Kembaliin anak saya. Kembaliin Putri. Kamu nggak berhak atas dia, Nawang. Nawang! Bu Lisa. Bu. Percuma, Bu. Ibu mau berisik-berisik terus sampai nduwer-nduwer kayak bebek. Percuma. Nggak bakal ngaruh. Ya? Nggak ada yang percuma. Kenapa emang? Bos kamu tuh belum bisa terima kalau saya ibunya Putri. Saya mau ajak dia ke kantor polisi, biar kita bisa sama-sama buktiin. Bu Lisa, percuma. Gak ada yang percuma. Loh, percuma, Bu. Di sini tuh nggak ada siapa-siapa. Orang saya sendiri kok. Kamu sengaja mau bohongin saya kan? Biar saya nggak masuk ke dalam. Ini orang... Kalau kamu masih halangin saya akan laporkan ke polisi. Saya bilang kamu menghalangi saya untuk ketemu anak kandung saya sendiri. Pipi tuh tumben banget manja. Masa ke kantor aja Mimi harus nemenin? Ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali bikin ditemenin istri tercantik dunia akhirat. Kan kita udah lama gak quality time. Iya boleh Mimi temenin. Asal ya Pi kalau Mimi bosen nih di kantor. Pipi mau kan nemenin Mimi jalan? Sebentar juga nggak apa-apa. Of course! Oke, ayo. Kalau bisa, mallnya jangan sampai tutup untuk kamu. Kita shopping, ya? Pipi. Sebenarnya aku ajak Mimi ke kantor karena ada kemungkinan Lisa akan nekat datang ke rumah buat kasih tahu soal hasil tes DNA itu. Aku nggak mau Lisa sampai nemuin Mimi. Gimana, Bu Lisa? Udah percaya? Kalau di rumah nggak ada siapa-siapa. Ibu sih dibilangin dari tadi ngeyel banget sama saya. Lihat sendiri kan nggak ada siapa-siapa. Mereka pasti ada di kamar. Lim, kamu cek semua kamar. Baik, Bu. Tunggu. Mau ngapain kamu? Ngapain? Bu Lisa, berani si gondol ini masuk kamarnya Pak Bos, selangkah aja. Saya pastiin, Bu. Saya pastiin ibu sama si botak ini saya laporin polisi. Karena ibu sama si botak ini berani masuk kamar orang tanpa izin. Masuk aja, Bu. Masuk kalau berani. Lagian, Bu ya, saya bolak-balik bilang sama ibu. Di sini tuh nggak ada siapa-siapa, Bu, kecuali saya. Logikanya, Bu ya, ibu tadi kan ngomel-ngomel tuh di depannya. Nggak mungkin Pak Bos sama Bu Bos Umi nggak denger. Pasti mereka nyamperin ke depan dong. Iya kan? Pasti mereka sudah menduga kalau saya akan datang ke rumah ini. Makanya mereka buru-buru ngungsiin Nawang. Apa kamu, ah? Hah? Kabur. Gondol. Gaya doang sok-sokan ya.
Sayang, kamu kenapa? Dari tadi saya ngeliat kamu gelisah banget. Kamu masih kepikiran sama Tante Lisa. Gimana kalau Tante Lisa nekat nemuin ibu dan ngasih tahu soal hasil tes DNA itu? Sayang, tadi kan Ibu Nawang udah dibawa sama Om Raymond ke kantor. Dan seandainya Tante Lisa juga nyamperin ke rumah Ibu Nawang, dia nggak akan bisa ketemu sama Ibu. Jadi kamu tenang aja ya. Tapi sampai kapan ya kita menghindar terus kayak gini? Masa iya sih setiap hari Bapak harus ngajakin Ibu ke kantor cuman demi gak ketemu sama Tante Lisa di rumah? Tante Lisa pasti akan terus ngejar Ibu. Ini tuh udah kayak bom waktu, cepat atau lambat Tante Lisa pasti bisa nemuin Ibu dan ngasih tahu semuanya ke Ibu. Dan kalau Tante Lisa nggak bisa nemuin Ibu, pasti dia akan nemuin aku dan coba untuk nyakitin Ibu lewat aku. Ya ada apa, Pak? Bu, ada ibu-ibu maksa untuk ketemu Bu Putri. Tapi katanya dia orang tuanya Bu Putri. Maksudnya ibu saya Ibu Nawang? Bukan, Bu. Namanya Bu Lisa. Dia karena belum ada janji, jadi tetap kami tahan. Dia marah-marah, Bu. Aku bilang juga apa kan? Dia punya 1001 cara buat nemuin aku. Tapi Bapak dan Ibu jangan khawatir. Kami sudah koordinasi dengan teman-teman kami. Dan kami stay di lobi. Takutnya dia nekat untuk kesini, Bu. Saya permisi, Bu, Pak. Iya. Bisa. Bentar deh, ini ada apa sih kok rame-rame kayak gini? Sampai sapam pada ngejagain kayak gini? Jangan-jangan ada kerusuhan lagi di bawah. Ya coba gue tanya ke security kali ya. Pak. Ran, sebenarnya ada apa sih? Ini kok sampai security naik ke lantai kita sih? Di bawah ada yang lagi ribut. Nggak ada masalah apa-apa. Kalian kembali bekerja. Ayo sayang. Gue yakin nggak mungkin nggak ada apa-apa. Lo lihat pada kan, muka pangeran sama putri itu tegang banget. Iya, pasti ada apa-apa. Tapi ya apapun itu gue yakin pasti pangeran akan coba buat handle itu. Ya udahlah, kita balik kerja ya. Yes. Sebaiknya jangan Bu marah. Kak, ini lagi di kantor ya? Ingat, urusan saya bukan urusan kamu. Kamu yakin? Lebih baik kita temuin Tante Lisa sekarang. Kamu tahu kan dia bisa aja berbuat macam-macam. Iya sayang. Mendingan sekarang kita temuin Tante Lisa. Daripada dia berbuat lebih nekat lagi. Mungkin bener yang kamu bilang. Mungkin tadi Tante Lisa ke rumah untuk nemuin ibu. Tapi karena ibu nggak ada, akhirnya dia kesini buat nyamperin kamu. Sayang, kamu tenang ya. Kita hadapin Tante Lisa sama-sama. Ada saya di sini kok. Saya akan laporkan kalian semua ke polisi karena tidak mengizinkan saya ketemu sama anak kandung saya sendiri. Putri itu anak saya. Teman saya sudah di atas, Bu. Untuk melaporkan kedatangan Ibu. Kalau memang ibunya Ibu Putri akan datang menemui Ibu. Jadi Ibu jangan marah-marah di sini, Bu. Kenapa nggak saya disuruh ke atas aja sih? Ribet banget. Ibu karena belum ada janji, maka itu kami tidak bisa mengizinkan Ibu untuk naik ke atas, Bu. Pada nggak percaya banget sih gue ibunya Putri.
Tante mau apa cari saya? Entah kenapa sejak aku tahu kalau Putri anakku, setiap aku melihat dia hatiku rasanya tenang. Seolah semua dendam dan rasa benci yang ada di dalam hatiku seketika hilang. Putri anak mama. Tante, mau sampai kapan Tante ganggu terus hidup saya kayak gini? Tante, ini adalah kantor. Sebaiknya Tante nggak bikin keributan di sini. Terus kamu mau ngusir saya? Ingat ya Pangeran, bagaimanapun juga saya ini ibu kandungnya Putri. Jadi tanpa restu saya, hubungan kalian tuh gak ada artinya apa-apa. Jadi sebaiknya, kamu izinkan saya untuk ketemu dan bicara sama Putri. Tolong siapkan ruangan. Saya mau pakai ruangannya. Oke? Sekarang gini aja, Tante. Kita to the point. Saya tahu kok, Tante sengaja ngelakuin ini semua cuman untuk menyakiti Ibu Nawang dan juga Putri. Jadi ayo kita bikin deal. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya berikan kepada Tante, asalkan Tante berhenti mengganggu Putri dan juga Ibu Nawang. Kamu pikir kamu itu kaya? Saya tahu, ini perusahaan milik oma kamu. Kalau mau saya beli juga sebenarnya bisa. Makanya tolong ya, kamu jangan sombong Pangeran. Lagian, yang saya butuhin tuh bukan uang kok, atau harta. Yang saya butuhin adalah anak kandung saya kembali ke pelukan saya.